Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maymuna wa la taj'al fina wa la bainana wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil. Jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, barusan saya baca berita pemerintah kita sudah menetapkan bahwa awal Dzulhijjah jatuh pada malam hari ini atau besok pagi, itu merupakan hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Selamat buat kita semuanya. Alhamdulillah Allah bisa masih mempertemukan di malam-malam yang istimewa ini. Kita tidak usah berkecil hati ketika kita belum ditakdirkan untuk bisa berangkat haji pada tahun ini. Karena Allah memberikan ganti yang serupa, bahkan bisa lebih hebat daripada haji kalau kita betul-betul memanfaatkan momen-momen ini dengan sebaik-baiknya. Di mana keutamaan awal-awal Dzulhijjah ini, ya, cukuplah keutamaannya itu Allah bersumpah demi malam-malam 10 ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Nah, malam-malam 10 ini ditafsir oleh para ulama adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Malam ini malam pertamanya. Mudah-mudahan duduknya kita ini termasuk amal soleh yang lebih hebat daripada bukan haji, bahkan jihad. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Kata Rasulullah, tidak ada satu hari di mana amal saleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, lebih afdal di sisi Allah daripada amal soleh yang dilakukan di hari-hari di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Jadi mulai malam ini. Ya. Lalu para sahabat kemudian bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Tidak lebih afdal, tidak lebih dicintai daripada jihad? Karena para sahabat Nabi taunya amal yang paling tinggi itu adalah jihad. Jihad adalah zarwatu sanamil Islam. Ibadah yang paling agung, yang paling tinggi, topnya ibadah itulah jihad. Karena bukan cuman mengorbankan harta, tenaga, waktu, nyawa dikorbankan. Makanya Rasulullah, para sahabat bertanya, tidak lebih afdal daripada jihad ya Rasulullah? Walal jihad fisabilillah. Artinya amal yang dilakukan pada malam-malam 10 Dzulhijjah, awal 10 Hijjah, hari-hari 10 Dzulhijjah, itu lebih afdal daripada jihad. Bahkan lebih afdal, bukan daripada haji, bahkan lebih afdal daripada jihad.
Ya, jadi beruntung nggak kita masih panjang umur nih. Alhamdulillah ya. Ya. Bahkan ada riwayat yang lain, tapi riwayat ini termasuk yang lemah. Malam-malamnya ini serupa dengan Lailatul Qadar. Ya. Malam-malamnya ini malam-malam yang istimewa. Malam-malamnya ini lipatan-lipatan ganda yang luar biasa. Maka para ulama mereka berlomba-lomba di 10 awal Dzulhijjah ini. Ada yang berpuasa di siang harinya. Ya, berpuasa di siang harinya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Ada yang menghatamkan Al-Qur'an satu hari 3 juz. 10 hari selesai. Ya kan? Ada yang kemudian berlomba-lomba dengan bersedekah. Karena ini sebaik-baiknya hari di dunia, ini hari ini. 10 awal Dzulhijjah ini paling afdal. Di dalamnya adalah sebaik-baiknya hari di dunia, itu hari Arafah. Yaum Arafah tanggal 9 nanti. Tidak ada yang lebih afdal daripada hari Arafah. Alal itlaq. Ya. Jadi kalau kita bisa puasa 9 hari, bagus. Enggak bisa, minimal tanggal 8, tanggal 9-nya dah. Hari Tarwiyah sama hari Arafah. Enggak bisa juga minimal hari Arafahnya. Enggak bisa juga kebangetan. Ya, ini hari istrinya lagi diskon gede-gedean gitu loh. Lagi betul-betul lebih afdol amal itu daripada jihad. Jadi amal yang dilakukan kita pada 10 awal ini lebih afdol daripada jihad. Bukan hanya lebih afdol daripada haji, daripada jihad. Jadi jangan berkecil hati. Amal kita juga walaupun nggak berangkat haji, ini lebih afdol daripada jihad. Kalau kita kemudian betul-betul sidqun niyah, niat kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kita kemudian maksimalkan lagi ya. Dan ini yang ditunggu oleh banyak para ulama ya. Awal-awal Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang kemudian dinanti-nanti oleh para salafus saleh ya. Karena disinilah kemudian banyak rahasia-rahasia Allah. Bapak Ibu yang punya masalah, doa di malam-malam, di hari-hari, insyaallah doanya mustajab. Yang punya penyakit, minta sama Allah, amal soleh, berdoa, insyaallah penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat ya, yang punya masalah, ini hari-hari istimewa. Dan kita memulai hari istimewa dengan mengaji. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah beri qabul insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah terima amal kita ya, insya Allah. Jadi upayakan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa? Kita baca Quran, maksimalin baca Quran. Kita bisa puasa, maksimalin puasa. Dan tentu yang ingin berkurban, mulai malam ini sudah disunahkan tidak boleh motong kukunya, motong rambutnya, ya, gitu ya, untuk kemudian mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun itu tidak haram, tapi makruh, ya, tapi makruh, ya. Maka apa-apa yang kemudian menjadi arahan, perintah daripada Rasulullah SAW itu mendatangkan kemaslahatan buat kita di dunia dan di akhirat. Ya, baik. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang fikih udhiyah, fikih kurban. Ya, saya rasa masih ada yang belum jelas pada pertemuan yang lalu. Sebelum saya lanjutkan pembahasan selanjutnya, silakan kalau mau ada yang ditanyakan tentang fikih kurban. Silakan, Pak. Di dalam mazhab Syafi'i ya, untuk berkurban untuk orang yang mati ya,
itu tidak bisa kecuali orangnya sudah mewasiatkan sebelum matinya. Ini pendapat yang otoritatif ya. Tidak sah berkorban untuk mayit yang tidak mewasiatkan. Nah, tetapi ada pendapat yang kedua, ini pendapat yang lemah dan mungkin juga madhab yang lain selain madhab Syafi'i, ya itu sah walaupun mayitnya belum tidak mewasiatkan. Jadi kalaupun bapak melaksanakan itu, ya ikut pendapat yang lain itu. Gitu, ya. Kalau pendapat yang otoritatif saya harus jelaskan secara amanah ilmiah, saya harus jelaskan. Ya, nah, gitu itu kalau dalam madhab Syafi'i yang otoritatif itu tidak sah. Tapi ada pendapat yang lain, waqila tasihut tadhiyah. Ada pendapat yang lain dalam madhab Syafi'i sendiri, ya bukan pendapat madhab, ada pendapat salah satu ulamanya mengatakan sah walaupun mayitnya tidak berwasiat. Gitu. Jelas Pak? Baik. Ada lagi yang lain? Dalam madhab Syafi'i, satu kambing itu tidak sah kecuali untuk satu orang. Tidak boleh lebih daripada satu orang. Ya. Permasalahan ini pernah muncul beberapa tahun yang lalu, ya, dimunculkan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Betul kan? Oh, katanya ini. Tapi beliau kemudian menarik pendapatnya itu setelah beliau kemudian diberikan fatwa oleh MUI. Jadi beliau datang ke MUI, ya, dan minta maaf atas pendapatnya tersebut, ya. Akhirnya beliau menarik pendapatnya tersebut. Ya. Jadi kalau pendapat yang otoritatif dalam madhab kita tidak sah satu kambing kecuali untuk satu orang. Tidak boleh lebih. Tetapi kalau kita sudah berkurban dengan satu kambing, itu satu keluarga udah dapat sunnahnya semuanya. Ini namanya sunnah kifayah. Jadi nggak usah disebutin nama-namanya, sudah dapat sunnahnya. Daripada nggak sah, mendingan satu dapat semua daripada semua nggak dapat semua. Ya kan? Paham nggak maksudnya Pak? Kalau disebutin semua nggak dapat semua. Kalau disebutin satu dapat semua. Gitu. Karena ada tata caranya untuk berkurban ini. Kambing itu hanya boleh untuk satu, tetapi disunahkan satu keluarga itu upayakan apa? Jangan nggak ada yang berkurban gitu. Jadi minimal satu keluarga itu ada yang satu yang berkurban. Biar satu keluarga itu dapat sunnah kifayahnya. Gitu. Gimana Pak? Jelas? Baik. Ada lagi yang lain? Wasyafa'i wal watr. Ya kan? Watr di sini adalah ditafsiri oleh sebagian ulama sebagai hari Arafah. Hari Arafah itu kan tanggal 9. Ya. Dan asy-syafa' yang genap itu hari tanggal 10 Dzulhijjah. Yaitu hari raya Idul Adha. Ini sebagian penafsiran yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Ikrimah dan Dhahak, ya. Ada penafsiran yang kedua, penafsiran daripada Ibnu Abi Hatim, ya. Ini riwayat daripada Wasil bin As-Sa'ib. Jadi penafsiran yang pertama tadi ganjil dan genap itu, ganjilnya tanggal 9 yaitu hari Arafah, genapnya tanggal 10 hari raya Idul Adha. Penafsiran yang kedua daripada Ibnu Abi Hatim dari riwayat Wasil bin Sa'ib, beliau bertanya kepada Atha tentang firman Allah wasyaf'i wal watr. Beliau berkata, "Qultu salatuna witrana hadza." Qala la walakinna syafa' yaumal arafah wal watr lailatul adha. Nah, beliau bertanya kepada Atha, apakah wasyaf'i wal watr itu adalah salat witir yang kita lakukan ini? Nah, beliau mengatakan tidak. Ya. Syafa' itu genap itu adalah hari Arafah, kebalikannya. Dan ganjil itu adalah malam Idul Adha. Ya. Ada pendapat yang ketiga, penafsiran yang ketiga. Ya.
Ini riwayatnya daripada Abdullah bin Zubair. Ya. Abdullah bin Zubair berkhutbah di depan depan manusia. Faqala, ada yang berkata kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin, akhbirni 'anis syaf'i wal watr." Beritahu saya apa penafsiran syafa' dan watr. Genap dan ganjil itu apa? Qala wasyafa' qaulullahi azza wa jalla, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wal watr wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi." Tentang kalau kita mabit di Mina itu kan nafar awal, nafar tani. Pernah haji nggak, Pak? Pernah haji? Belum. Insyaallah berangkat haji, Pak. Tahun depan ya. Bareng saya. Insyaallah. Rangkaian haji Bapak tahu nggak? Pernah belajar nggak? Baru umroh. Baik. Tanggal 8 Dzulhijjah itu kan tarwiyah di Mina. Orang yang haji tuh, sunnah. Tanggal 9-nya wukuf di Arafah. Ya kan? Sampai terbenam matahari. Habis maghrib itu bergerak ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, ngambil batu untuk lempar jumroh. Ya kan? Nanti habis subuh berangkat ke Mina untuk lempar jumroh Aqobah. Setelah lempar jumroh Aqobah, ya, potong rambut. Yang punya hewan harta matu, potong hadinya, dam, ya kan? Setelah itu kan balik ke Mina lagi, mabit. Mabitnya itu boleh 2 hari, boleh 3 hari, Pak. Kalau nafar awal itu 2 hari. Tanggal 11, tanggal 12. Ayatnya dalam Al-Quran, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Siapa yang terburu-buru cuman 2 hari doang di Minanya, lempar jumrohnya, fala itsma alaihi, tidak berdosa. 2 hari itu ganjil apa genap, Pak? Genap kan? Genap. Ya kan? Faman ta'akhkhara fala itsma alaihi. Ayat berikutnya, kalau misalkan telat, artinya nafar tsani, berarti 3 hari, fala itsma, tidak ada masalah juga, tidak ada berdosa. Jadi itu penafsiran yang ketiga daripada asy-syafa' wal watr, ya. Ada juga penafsiran Ibnu Jurayj, ya. Beliau mendengar daripada Ibnu Zubair, asy-syafa' awsatu ayyamit tasyrik wal watr akhiru ayyamit tasyrik. Hari tasyrik ada berapa, Pak? 3 hari. Nah, kata beliau, yang genap itu adalah pertengahan hari tasyrik. Yang ganjil adalah akhir hari-hari tasyrik. Ya. Ada pendapat yang lain lagi, Pak. Ya. Daripada Hasan Al-Basri, ya. Dari Zaid bin Aslam, al-khalqu kulluhum syaf'un wa witrun aqsama ta'ala bi khalqihi wa huwa riwayatun an Mujahid wal masyhur anhu al-awwal. Ya. Itu adalah jumlah bilangan manusia. Ada ganjil, ada genap. Ya. Ini banyak pendapat-pendapat. Ini ada 5, ada pendapat yang ke-6. Ya, tapi yang masyhur, Pak, pendapat yang pertama tadi. Ya. Yang ganjilnya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang genapnya itu hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Ini kalau saya sebutin penafsiran selanjutnya nih nggak selesai nih. Masih panjang nih. Udah, Pak, ya, jelas ya? Cukup. Makasih, pertanyaannya bagus. Jadi ilmu buat kita semuanya. Oh, siap. Oke. Oke. Ada lagi yang lain, silakan. Baik. Ya.
Ada riwayat daripada Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Zaid bin Arqam, beliau berkata bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Ya, ibadah berkurban ini apa sih ya Rasulullah? Ya. Lalu baginda Rasulullah berkata, qala sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam. Ini adalah sunnahnya nenek kakek moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Ya. Kita dapat apa kalau kita berkurban mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim ini ya Rasulullah? Kata para sahabat. Ya. Qala, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersabda, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap rambut daripada hewan kurban itu adalah pahala. Rambutnya kambing ada berapa, Pak? Enggak kehitung ya? Oh, pahalanya enggak kehitung. Makanya fadilahnya gede banget pokoknya. Jadi insya Allah berkurban, Pak. Bismillah. Masih ada waktu, Pak. Kalau nggak bisa hari pertama, bisa hari kedua, bisa hari ketiga, bisa hari keempat. Jadi sampai 4 hari. Kurban itu tidak harus hari pertama, ya. Tapi afdolnya hari pertama. Nggak bisa hari kedua. Biasanya kalau udah hari kedua, hari ketiga itu kambingnya udah murahan, Pak. Bener nggak? Udah turun harganya, ya kan? Nah, udah turun harganya, itu lebih murah. Ya nggak, Pak? Daripada enggak kan? Daripada enggak sama sekali gitu loh. Ya. Dan Rasulullah memberikan peringatan, siapa yang mampu tapi enggak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musola kami. Diancam sama Rasulullah tuh. Ya. Jadi jangan takut, Pak. Kurban enggak bakal jatuh miskin. Yang ada tambah makmur, tambah berkah, tambah kaya, insya Allah. Ya, Pak? Jelas? Oke. Apa? Jual apa? Gebior. Apa gebior itu? Hah? Hah? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah kalau sudah ada niat, nanti Allah lakuin. Insya Allah. Niat berkurban aja, nanti Allah kasih jalannya. Jadi Bapak niat dulu berkurban, saya pengen kurban ya Allah. Engkau yang kemudian memberikan rizkinya. Emang yang ngasih rizki siapa, Pak? Allah kan? Bukan jati kan? Iya. Minta sama Allah. Nanti Allah yang hadirkan, bisa lewat manapun. Bisa lewat jati, bisa lewat jatuh, bisa lewat... Ya, gitu. Bismillah, Pak ya. Niat berkurban? Niat, bismillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Hah? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Ada lagi yang lain? 10 hari yang istimewa ini, sesungguhnya hadis-hadis sahih dari Rasulullah tidak memperinci, ya, tidak memperinci secara detail amalan-amalan. Intinya semua amal soleh, ma min ayyamin al amalu sholihu fihinna, amal soleh yang dilakukan di dalamnya, kan lebih bebas, Pak, milihnya, ya enggak? Apalagi kalau bisa semuanya, ya puasa bisa, ngatamin Quran bisa, gitu kan, qiyamul lailnya bisa, itu lebih hebat lagi gitu, ya. Memang kemudian kalau kita lihat para ulama, salah satu amalan yang dilakukan adalah menghatamkan Al-Quran dan berpuasa di siang harinya, ya, berpuasa di siang harinya, ya. Kita lihat ya, misalkan ada beberapa ulama kita, saya riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan manusia, anak cucu Adam, di hari Nahr, di hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, ya, yang lebih dicintai Allah
daripada mengalirkan darah kurban atau menyembelih hewan kurban. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Di hari kiamat nanti akan didatangkan tuh tanduk-tanduk hewan kurbannya, rambut-rambut hewan kurbannya. Wa inna ad-dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa' bil ard. Darahnya itu sebelum jatuh kepada tanah, jatuh kepada Allah dulu, nyampe kepada Allah dulu sebelum nyampe ke tanah. Fatibu biha nafsa, kata Rasulullah. Maka luruskan niatnya, lempengkan hatinya ketika berkurban, ya, sehingga kemudian agar kurbannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan yang terbaik. Bapak ingat ceritanya Qabil dan Habil, anaknya Adam? Ya, diminta berkurban atas apa yang dia miliki. Ya. Ya, Qabil memberinya yang buruk. Sedangkan Habil memberikan yang terbaik. Maka Allah menerima yang terbaik. Ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Hewan kurbannya pilih yang terbaik. Hatinya ikhlaskan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kurban kita itu menghapus segala macam dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kata Rasulullah kepada Fatimah, putri beliau, "Ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyatik." Bangun, saksikan hewan kurbanmu. Fa inna awwal qatratin awal qatrat min damiha maghfiratan lima salafa min dunubik. Karena darah yang pertama kali turun ataupun menetes dari hewan kurbanmu itu adalah pengampunan atas segala dosa yang pernah kamu lakukan di masa yang lalu. Jadi bapak-bapak kalau berkurban, insya Allah dosa-dosanya entek, telas, habis dosa-dosanya insya Allah. Amin. Nah, dan itu merupakan bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa beramal soleh di bulan Dzulhijjah ini. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Amma qiyamul layalil asyr fa mustahab. Bangun malam, bertahajud, beribadah di malam-malam 10 di bulan Dzulhijjah ini sangat-sangat dianjurkan dan sangat disunahkan karena malam-malam ini malam-malam yang istimewa. Ya. Ada riwayat tentang Nabi berpuasa. Ini riwayatnya di Musnad Imam Ahmad. Dari Siti Hafsah bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u siyama Asyura wal 'ashr wa thalathati ayamin min kulli syahr. Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa hari Asyura dan puasa 10. Nah, 10 ini maksudnya 10 awal Dzulhijjah dan 3 hari setiap bulan. Ini riwayat tentang puasa. Ya. Di antara yang masyhur yang berpuasa full ya, itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kana yasumul ashr Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan riwayat-riwayat yang banyak tentang puasa dan qiyamul lail dan memperbanyak zikir di malam-malam 10 Dzulhijjah ini. Ya. Riwayat daripada Ibnu Abbas, amal yang dilakukan yudha'afu bisab'i mi'ah. Amal yang dilakukan itu dilipat gandakan 700 kali lipat, Pak. Ya. Jadi
Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat para ulama dan juga para sahabat Nabi, ya, rata-rata puasa dan qiyamul lail dan berzikir. Tadi kalau memang bisa full, bagus. Nggak bisa minimal tanggal 8 dan tanggal 9. Nggak bisa tanggal 9, nggak bisa juga kebangetan. Karena puasa Arafah itu mengampuni dosa 1 tahun, Pak, sebelumnya. Jadi Bapak puasa 1 hari, ya, itu ngampunin dosa semua Bapak yang dilakukan 1 tahun sebelumnya. Hebat nggak tuh hari? Masya Allah, ya. Jadi jangan sampai nggak sama sekali. Nah, beberapa ulama menghatamkan Al-Quran karena sebaik-baiknya zikir adalah Al-Quran. Nggak bisa juga ya istighfar, la ilaha illallah, sholawat. Pokoknya jangan lalai malam-malam ini dari berzikir, dari tidak berzikir kepada Allah SWT. Udah cukup ya? Cukup? Pak, cukup. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.